Buat kalian yang usia 20 sampai dengan 25 tahun, pasti pernah nggak sih ngerasain yang namanya galau, cemas, takut, gelisah? Apa sih yang kalian galauin? Yang kalian galauin kayak, kok gue belum punya pacar ya? Kok kerjaan gue gini-gini aja ya? Kok gue belum ada pencapaian apapun ya? Nah, kegalauan itu kita akan kupas tuntas hari ini mengenai quarter life crisis dan gimana sih cara menghadapinya. Tiga. Halo Sil, Hai Andre, gimana kabarnya? baik. Lo gimana kabar? Gua kabarnya baik, baik, baik. Oke. Gua excited nih, semangat gitu ya, ngobrol tentang quarter life crisis. Karena menarik banget dan banyak teman-teman gue yang ngalamin gitu. Nah mungkin gue pengen tanya dulu sama lo nih, kira-kira apa yang membuat tuh pengen bahas tentang quarter life crisis? Adakah cerita-cerita personal dari lo tentang ini? Oke, thank you banget nih sebelumnya Andre, gue dikasih kesempatan buat sharing tentang, quarter life crisis yang mungkin, menurut orang itu, ini udah biasa banget nih. Tapi Hmm. sebenarnya quarter life crisis itu berbicara lebih dalam nih tentang, kehidupan kita secara personal dan diri kita secara personal. Dan kenapa gue tertarik, karena gue juga pernah ngalamin, krisis ini dan, di situ gue belajar banyak. Proses di sana gue berproses untuk menjadi seorang Sylvie yang sekarang gitu ya. So kenapa ini menjadi penting, karena banyak teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang kurang lebih sama kayak gue, atau mungkin lo juga pernah nih Andre untuk ngalamin krisis ini. Jadi dari sharing hari ini hopefully bisa membantu, bisa saling menguatkan bahwa oke, ini adalah proses ya sebenarnya Benar, benar. gitu. Oke. Boleh tahu nggak tuh kira-kira dalam hal apa krisis quarter life lo? Oke, mulai dari gue dulu nih yang Ya, sure, sharing. boleh. Oke. Krisis gue itu dimulai dari pada saat gue memilih untuk menjadi seorang psikolog Oke. gitu ya. Sebelumnya gue bekerja uh, bukan di bidang kesehatan mental, yaitu which is sebagai seorang psikolog. Gue sebagai seorang karyawan biasa gitu ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, gue merasa bahwa aduh kayaknya kurang passion di sini gitu. Kayaknya hatinya belum ada di sana gitu. Pekerjaannya baik, lingkungannya baik gitu ya. Tapi ini memang lebih ke personal value gitu. Karena pada saat itu merasa wah kayaknya ini bukan hal yang gue mau. Jadi gue cari apa yang gue mau. Uh, gue jadi evaluasi lagi. Apa sih yang lu mau Sil gitu. Oh ya oke, gue mau lebih dari sekedar jadi seorang karyawan. Mulai dari situ. Gue pengen bisa ngobrol sama orang one on one gitu. Ngobrolin apa aja, dengerin orang curhat gitu kan. Eh, Dengerin tanpa ada judgement apapun. Nah, mulai dari situ. Oke, dari situ gue ngerasa gue bisa di bidang mana ya. Oh, salah satunya adalah psikolog. Nah, dari situ gue mulai tuh cari-cari tahu nih tentang psikologi, gimana sih psikolog tuh, sekolahnya berapa lama dan sebagainya. Nah, ketika gue mau memutuskan untuk menjadi psikolog, itu kan ada fase perubahan ya, gitu. Gue harus ikut ujian saringan masuk gitu ya. Terus gue gimana nih cara ngomong untuk resign dari pekerjaan sebelumnya. Terus juga mikir, aduh kalau misalnya gue nggak diterima, gimana nih kerjaannya, gue nganggur dong gitu. Sedangkan kan ada kebutuhan operasional sehari-hari. Betul. Dan pada saat itu gue usahanya menjelang 25 gitu. Jadi kan sebenarnya gue sudah mandiri secara finansial karena gue udah bekerja. Jadi segala operasional ya gue tanggung sendiri. Nah kalau misalnya gue nggak diterima dan gue sudah resign, gue harus gimana dong gitu untuk menghidupi kehidupan gue operasional. Masa gue bergantung lagi? Nah di situ tuh gue galau gitu kan. Nah ketika gue galau di situ, gue ngerasa gue wah kayaknya gue udah nggak tahu gue harus ngapain. Gue bikin backup plan. Oh ya udah, kalau misalnya gue nggak diterima, worst case-nya gue mesti cari kerja lain dong gitu. Berarti keinginan gue akan tertunda. Krisisnya berikutnya adalah gimana gue cari kerjaan yang sesuai sama apa yang gue mau gitu. Nah itu kan backup plan ya. Jadi gue pikir oh ya gue mungkin gue bisa di NGO gitu ya, mungkin sebagai asisten konselor misalnya, yang memang masih di ruang lingkup S1 psikologi itu. Nah tapi ternyata bersyukurnya gue masuk
ke psikologi dan gue berproses di situ. Kemudian gue lulus, singkat cerita gitu ya, gue lulus. Nah, krisis yang kedua adalah ketika pandemi gitu. Waktu itu gue baru lulus, ketika pandemi ternyata gue sudah diproses gitu ya untuk bekerja, dan ternyata pandemi datang, terus awalnya ditunda, dan pada akhirnya diputuskan untuk yaudah kita nggak bisa lanjut nih, sorry. Dan itu totally bukan salah siapapun, karena ya siapa sih yang bisa kontrol pandemi. Betul. Nah, gue krisisnya adalah aduh gue gimana nih, gue udah umur sekian, gue nggak bisa hidupin diri gue sendiri, gue nggak tahu nanti gue bisa kerja atau enggak, skill gue gimana gue asah, karena kalau training pun juga gue harus bayar gitu kan untuk yang komprehensif, sedangkan gue nggak punya duitnya. Jadi gue nggak tahu gue harus ngapain. Ya udah, jadi gue ngobrol sama teman, lu ngerasain kayak gini gak sih, lu ngerasain kayak, udah sekedar gitu aja. Itu krisis banget tuh, sampai akhirnya pelan-pelan yuk kita bareng-bareng yuk, kita bisa ngelakuin apa bareng-bareng. Misalnya ya udah konseling, ikut konseling yang volunteer biar orang-orang tahu gitu kan bahwa ada Silvi, ada si A, si B gitu sebagai seorang psikolog. Nah, mulainya dari situ, bener-bener dari situ, bener-bener dari nol, yang nggak dibayar sepeser pun. Dan memang karena volunteer ya, wajar, dan itu memang dengan kesadaran penuh dan keinginan penuh bahwa gue mau volunteer di sana. Ya udah, gue mulainya dari sana hingga pada akhirnya pelan-pelan 1-2 gitu kan, terus pelan-pelan ketemu lu, Yandre, Gitu iya, ya. terus bisa kerja bareng gitu ya. Dari situ sih, jadi gue bersyukur di situ gue berproses, dan ya itu prosesnya emang benar-benar dari nol gitu sih. Dan ya itulah gitu ya. Okay. Kalau lu sendiri, lu pernah nggak ngerasain yang namanya krisis? Pernah. Tapi sebelum gue cerita tentang gue gitu ya, gue mulai thank you dulu nih untuk sharingnya. Itu gue denger cerita lu aja pasti bergejolak lah ya. Iya, banget. Mungkin yang paling parah sebenarnya bukan lu sama diri lu, tapi mungkin lu kan, kita sadar ngeliat orang lain kan ya, terus ada tendensi untuk compare diri lu sama orang lain yang mungkin nggak mengambil resiko itu. Mungkin mereka punya suara hati bilang kayaknya ini nggak cocok sama gue, cuma mereka nggak berani untuk ambil langkah kayak kalau ini nggak cocok ngapain dilanjutin gitu kan. Kalau lu berani untuk ambil itu, akhirnya lu resign, bahkan sebelum lu tahu lu tuh keterima atau enggak di S2 psikologi ini gitu. Bersyukur keterima, dan bersyukurnya setelah berproses itu kita ketemu dan so far so good lah ya. Iya, di jalan yang tepat lah ya. Iya, betul. Dan betul, pada saat proses itu tuh gue udah nangis, iya, gue udah galau, iya, gue ada rasa lah kecewa sama diri gue sendiri, kok gue nggak bisa ya, gitu. Kenapa gue nggak bisa kayak yang lain gitu. Ada teman-teman sekitar gue, ada kok yang punya karir yang baik, dia bisa operasional, dia jalan dengan cara apapun gitu ya, tapi kenapa gue nggak bisa ya di situ. Di situ gue hampir setiap hari mungkin nangis, mikirin gitu kan. Itu berat sih, berat itu banget. cukup berat itu sih. Itu berat banget. Dan stres, rambut rontok. Wow. Itu udah rambut rontok, dan makan juga jadinya nggak bener gitu, nggak nafsu makan. Sampai kayak gitu juga sih. Tapi itu karena udah sadar, buru-buru cari support system gitu. Gue perlu nih punya pandangan lain, untuk paling enggak gue punya tempat untuk bertukar pikiran, sudut pandang gitu. At least itu bisa memaintain kondisi gue untuk lebih baik lagi. Rambut gue nggak rontok, gue bisa tidur, udah itu aja dulu gitu, pelan-pelan gitu sih. Ya benar. Oke, kalau dari gue sih krisisnya gue Sel ya. Jadi sedikit cerita mungkin ya. Dulu tuh gue DO dari kuliah gue gitu. DO-nya kenapa? Itu simple ya. Karena gue nggak percaya sama apa yang gue lakuin waktu gue kuliah, dan gue menolak untuk berlutut, untuk devosiin waktu gue, tenaga gue sama apa yang gue nggak percaya. Gue nggak tahu ini dari mana ya, cuma dari dulu tuh gue keras kepala di makna sih. Makna tuh buat gue penting banget. Gue kayak mikir kalau gue punya makna, gue bisa ngelakuin apapun. Cuma kalau gue nggak punya makna, maka gue bakal bisa kalah sama beratnya dunia ini. Karena kan dunia itu nggak mudah ya, banyak
sakit dan penderitaan, even lu orang paling kaya atau orang paling whatever gitu, itu bakal selalu ada gitu kan. So karena gue nggak percaya sama apa yang gue kerjain di kuliah, gue DO gitu. Tapi gue DO nggak nganggur, bersyukurnya gue punya kerjaan yang stabil, yang income wise juga oke gitu kan, gue punya penghasilan apa segala. Tapi at some point gue juga mengalami krisis kedua, yakni gue kehilangan lagi maknanya, kehilangan makna lagi dalam pekerjaan gue ketika gue udah punya uang. Jadi justru sebelum gue punya uang itu gue punya makna yang jelas gitu. Kalau buat gue personally, gue tuh bekerja dulu untuk adik gue karena gue sayang sama adik gue, dan gue mau yang terbaik buat dia kan. Jadi kayak wah, kalau kondisi ekonomi orang tua gue itu kurang oke, ntar kalau ada apa-apa gimana adik gue gitu kan. Dan gue juga pengen ngasih dia ini itu. So dulu gue kerja untuk adik gue gitu. Nah tapi begitu udah ada uangnya, nggak seberapa juga sih, cuma adalah uangnya, itu gue kehilangan makna dari pekerjaan gue. Kayak ngapain gue kerja cuma buat ngelihat angka di rekening itu naik gitu, buat apa gitu. At some point gue ketemu satu orang klien gitu kan, klien di kerjaan lama gue dulu sebagai seorang copywriter gitu kan. Gue dari pagi sampai malam ke Perdatam, jauh tuh dari rumah gue tuh, pagi malam kerja itu kan. Emang kayak gitu, maraton. Uangnya oke banget sih, jujur-jujuran aja gitu ya, uangnya oke banget, tapi tetap aja kayak ngapain gitu, buat apa. Terus di lunch break tengah-tengah itu ada temen gue yang ngepost WhatsApp story. Jadi lucu ya WhatsApp story itu tuh WhatsApp story mengubah hidup kali jadinya ya. elah, tapi ya nggak gimana-gimana. Anyway, dia post lirik lagunya Bandanera, Utarakan. Terus karena gue dari dulu punya ketertarikan sama psikologi, gue kayak mikir, iya benar sih, kadang yang kita perluin cuma bicara, dan tempat untuk bicara itu sendiri. Akhirnya gue bangunlah Bicarakan. Suatu krisis gue yang kedua, yang akhirnya gue memutuskan sama kayak lo juga gitu ya, banting setir, kayak ini nggak ada maknanya, ngapain gue kerjain, gue bangunlah Bicarakan gitu. Tentunya di Bicarakan sendiri juga banyak banget krisis-krisisnya ya. Ditolak, terus diperlakukan dengan gak baik sama rekan kerja yang pertama, gak dihargai. Terus yang paling parah sebenarnya adalah gue bikin website atau apa gitu, terus gue bayar iklan juga di Google, tapi gak ada yang nyantol satupun. Itu lama gitu, 2 mingguan gitu, ada 2 minggu setiap hari gue ngeliat itu kayak nol gitu. Itu gue nggak tahu, ini mungkin susah dibayangin ya, cuma gue sedih banget sih, dan badan gue panas. Mungkin rambut itu rontok, kalau gue badan gue panas, dan gue nggak bisa tidur malam-malam gitu, karena badan gue panas gitu, nggak tahu kenapa gitu. So itu sih. Tapi sama kayak lu, gue bersyukurnya bisa bertahan ya di masa-masa itu, dan berproses sampai jadi yang sekarang ini, yang belum gimana-gimana juga sih, cuma berkembang, jelas berkembang, bisa ketemu teman-teman konselor lain, berproses, dan akhirnya bisa menemukan makna yang bersyukurnya makna yang sekarang ini nggak cuma uang doang, nggak cuma sesaat gitu ya, tapi bisa kemungkinan selamanya sih gue pegang gitu. So itu sih perjalanan gue sama krisis ya dulu gue. Gila. Gitu. Tapi gue thank you banget Dre, udah sharing. Ini personal sebenarnya kan buat lo gitu, tapi lo mau sharing di sini dan bisa didengarin sama teman-teman yang lain gitu ya. Dan gue kebayang beratnya mengambil keputusan itu pun udah berat gitu. Apapun keadaannya gitu ya. Dulu orang tua gue tuh sempat kayak ada pushback kayak ini gimana gitu. Jadi kayak ada konflik sedikit gesekan gitu ya. Kamu yakin dengan keputusan kamu dan sebagainya. Dan itu pun gue salut sih, lu berani untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan, dan lu mau menjalani hidup lu tuh sesuai dengan value lu kan. Gitu. Sesuai dengan prinsip gitu ya. Dan prinsip lu adalah makna secara personal, value kan berbicara di sana. Nah, yang menariknya adalah ada momen gitu ya, yang menurut lu krisis itu adalah tadi 2 peristiwa tadi gitu ya. Tapi ada momen juga di mana yang berupa tanda kutip masalah, tapi itu tidak lo anggap sebagai krisis. Boleh tahu nggak apa yang membuat lo merasa bahwa di situ tuh krisis, sedangkan di yang lain tuh nggak krisis? Oke, kalau lo tanya sama gue sih ya, kenapa itu 2 peristiwa itu gue anggap krisis, tapi yang lain nggak?
Karena kan banyak yang masalah dalam hidup gue. Mungkin karena gini sih, ini alasan gue ya. Karena krisis tersebut itu menyangkut dengan orang lain, yakni kesejahteraan orang tua gue sama adik gue. Itu sih. Karena kalau lu tanya gue doang, itu sangat mudah untuk gue bisa ambil keputusan, misalnya cabut dari kuliah gitu. Karena gue percaya bahwa gue tuh Gryffindor banget lah. Buat gue keberanian untuk maju itu sangat amat penting. Dan untuk percaya sama apa yang lu percaya gitu. Kalau gue ngelakuin sesuatu yang kontradiktif, itu berarti gue berbohong sama diri gue sendiri. Dan bohong sama diri sendiri tuh hati-hati tuh. Karena dengan sangat mudah itu bisa makan lu hidup lah. Dan jadi kosong dan sebagainya. Gue kayak itu tuh gue nggak mau banget tuh. Mending gue susah berjuang daripada gue susah karena gue meragukan diri gue sendiri. So itu sih. Jadi gampang banget ya lo harus cabut gitu. Plus lu udah punya tabungan, gue bersyukur gue punya kesadaran untuk nabung dulu. Nah tapi yang bikin kompleks adalah orang tua gue sama adik gue gitu. Karena mereka pakai kartu yang susah nih. Kartunya tuh kayak gini, ngomongnya gini. Ya tapi kan papa mama pengen lihat kamu pakai topi sarjana gitu. Jadi kayak aduh berat juga ya. Gue sayang sama mereka sih gitu kan. Dan gue pengen ini sih. Cuma kalau boleh jujur gitu ya, yang membuat gue akhirnya memutuskan untuk ambil keputusan untuk cabut dari kuliah adalah karena kesejahteraan gue jauh lebih penting daripada semuanya, segala-galanya. Jadi gue harus sejahtera diri gue sendiri dulu, baru gue bisa yang lain gitu. Dan juga ini adalah cara gue untuk sayang sama orang tua gue yang benar gitu. Nggak kayak ngorbanin kesejahteraan gue demi mereka, itu buku salah gitu. Jadi itu sih. Tapi tetap aja itu membingungkan, nggak membingungkan gitu. Karena nggak lagi gue sendiri nih, tapi gue ada orang lain yang terdampak karena keputusan gue ini. Makanya itu krisis buat gue. Oke, berapa lama lu ngalamin krisis itu, Andre? Nggak lama, seminggu. Jadi semingguan gue mikir gitu ya. Dulu tuh gue punya dosen pembimbing yang kurang baik lah gitu. Terus gue kayak oke, dia begini ya, gue harus cabut sih gitu kan. Tapi gue bilang sama adik gue abis itu kan, kayak gue diskusi apa segala, dan adik gue dengan pede cabut aja gitu. Gue bersyukur sebenarnya sih karena dia percaya sama gue segitunya gitu ya. Tapi tentunya yang lama mungkin nyusun argumen sama orang tua gue, dan tentunya eksekusi argumennya gitu. Cuma pada akhirnya sih 3 harian itu kita berargumen gitu ya. Akhirnya mereka bisa paham lah gitu. Kayak oke lah. Kalau ini menurut kamu yang ini, dengan meskipun dengan berat hati gitu ya, dengan sampai sekarang bahkan mereka bilang kamu harus tetap kelarin kuliah sampai sekarang gitu. Oke. Cuma itu. Oke. Jadi cukup kalau di total sampai mereka menyetujui keputusan lo itu totalnya berapa lama? Durasi? 3 hari sih. Oke, berarti. Tapi 3 hari itu jujurnya mungkin itu nggak bisa disamain ke orang lain ya. Karena gue mulutnya kan udah kayak ini apa? Iya. Menurut gue itu ini sih apa silver tongue whatever lah. Cuma. Oke. Gitu. Oke, jadi lu bisa menjelaskan dan mempersuasi bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Persuasi banget gitu. Yeah. Cuma mau persuasi gimana juga sekarang nih kalau lagi makan bareng gitu, saya bilang kayak kamu harusnya gitu. Oke. Jadi kadang suka diungkit gitu ya, suka dibahas gitu ya. Oke. Oh iya, oke. Nah, oke, menarik Hendrik. Jadi apa yang lu alami itu berarti berbicara tentang situasinya signifikan. Karena kenapa signifikan? Karena itu ada keputusan besar di sana yang life changing, bener. Ya kan? Life changing ini nggak mengubah diri lu aja, tapi mengubah atau berdampak ke orang lain, yang dampaknya juga mungkin bisa saja merubah orang lain gitu ya. Nah, tapi perubahan ke orang lain itu seberapa besar ya itu memang depend, kan nggak bisa disamakan yang tadi lu bilang. Nah, jadi kenapa itu bisa disebut dengan krisis? Karena di situ ada situasi yang signifikan dan membawa perubahan yang juga signifikan, yang jadi ujungnya ada life changing. Nah, perubahan ini juga tergantung dari individu itu sendiri. Lo mau bawa bolanya kemana? Mau yang lo memang semakin berkembang, atau mau yang stay aja gitu. Stay ini ya bisa juga lo kalau misalnya mau memilih langkah untuk mundur pun
itu keputusan gitu. Jadi perubahan yang signifikan tidak harus selalu ke arah yang positif gitu ya, tapi juga mungkin yang membuat kita merasa kurang nyaman. Nah, perubahan-perubahan itu, bahkan mau perubahan yang ke positif pun dalam prosesnya akan membuat kita merasa tidak seimbang secara psikologis Betul. ataupun mungkin secara fisik kita, badan kita Gue setuju banget sih. gitu. Nah, secara pikiran juga gitu, karena kan pikiran, perasaan dan tindakan tuh satu kesatuan. Iya. Gitu ya. Ketidakseimbangannya seperti apa? Kayak misalnya kita secara psikologis jadi stres, nangis mulu, ya kan, nggak bisa tidur, badan panas, rambut rontok, itu aja udah sensasi fisik tuh, udah keluhan fisik. Pikiran jadi nggak tahu, pikirannya overthinking misalnya, kemudian pikirannya udah ya udahlah, buat apa gue misalnya hidup dan sebagainya gitu. Jadi mempertanyakan keberhargaan diri, keberdayaan diri gitu ya. Nah, kenapa dia menjadi tidak seimbang ya, karena tadi situasinya signifikan dan membawa perubahan yang signifikan, dan tidak semua orang itu ready untuk menghadapi perubahan gitu. Karena perubahan itu kan kita nggak tahu kapan terjadi gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya toolkitnya, kita nggak punya P3K-nya, ya kita bisa apa? Gue punya apa nih sekarang, sibuk nyari Silvi sekarang lagi bingung nih mau cari kerja, gue udah ngapain ya. Nah, jadi linglung gitu. Jadi ketika ada perubahan yang signifikan itu udah nggak seimbang, kita udah tahu kita kayaknya gue udah nggak oke, kita nggak punya P3K-nya, makin nggak oke. Jadi krisisnya akan semakin tinggi gitu. Kita udah sadar situasinya krisis, kemudian respon kita terhadap krisis itu yang membuat krisis itu semakin intens gitu. Hingga pada akhirnya kita menyatakan bahwa oh iya, gue lagi krisis nih. Ketika kita udah menyatakan, berarti di situ ada yang namanya persepsi gitu. Tadi kan gue sempat tanya di awal, kenapa lu anggap dua situasi itu sebagai krisis yang signifikan gitu? Karena di situ lu merasa bahwa effort lu besar di sana, lu ngerasa dampaknya besar. Sedangkan kalau masalah yang lain dampaknya tidak sesignifikan ini gitu. Jadi krisis tidaknya itu juga tergantung dari individu. Lu mau lihatnya dari sisi mana dan apa yang lu rasa ini sebagai krisis. Tapi secara dasar krisis itu membawa lu ke ketidakseimbangan di diri lu sendiri, sehingga diri lu nggak seimbang. Ketika lu merespon di lingkungan juga lu nggak tahu lu ngapain, linglung. Kan ada orang yang kayak lu mau apa, nggak tahu gue mau ngapain. Nah, itu karena kan di dalam diri kita yang nggak seimbang. Nah, kemudian berapa lama gitu, berapa lamanya tergantung juga dari individu. Kebetulan di lu itu sebentar dan lu orangnya hajar aja, ya udah gue ambil resiko gitu. Emang Tapi konslet tuh di kepala gue. Jadi satu tuh kepala gue emang konslet. Jadi kayak itu. Oke. Nah, di orang lain belum tentu. Betul, Gitu. betul. Jadi jangka waktu ini juga berbeda-beda gitu. Bedanya dari mana? Tergantung dari kemampuan kita untuk problem solving. Jadi krisis itu nggak cuma berbicara tentang situasinya, tapi gimana cara lu resolve krisisnya, gimana cara lu menjalani krisisnya. Karena krisis itu kita nggak bisa kontrol. Tahu-tahu tiba-tiba pandemi, siapa yang bisa kontrol kan? Gitu, krisis. Bagaimana persiapan kita? Kita kan juga gelagapan kan. Pandemi nih gitu, banyak yang di PHK gitu ya, banyak yang juga bisnisnya kolaps yang kayak gitu ya. Nah, nggak ada yang bisa expect itu. Nah, yang bisa kita expect apa adalah diri kita sendiri, gimana cara menghadapi krisisnya gitu. Jadi krisis itu yang menurut gua lebih mendasar adalah bagaimana lu resolve, bagaimana lu menjalani krisisnya dibanding lu mau berpikir gimana cara ilangin krisisnya. Jadi ada fokus yang berbeda ya. Gitu. Kalau lu di tengah hujan, lu mikirnya gimana cara berhentiin hujan, nggak bisa gitu. Bagus juga sih. Iya Itu kan? lagi bagus banget. Ya kan, lu nggak bakal bisa berhentiin hujan. Siapa yang bisa ngatur cuaca gitu? Yang bisa lu hadapi adalah lu sedia payung sebelum hujan gitu. Sama di krisis juga kayak Atau ya gitu. berteduh. Iya, atau berteduh, atau ya udah lu nggak usah keluar kemana-mana gitu. Atau ya hujannya dinikmatinnya hujannya. Menikmati hujan. Iya, betul gitu. Jadi banyak cara untuk melihat sisi hujan itu kan. Kadang gue kayak mikir, even sedih pun gitu ya, itu kalau kita bisa mindful, itu bisa dinikmatin karena itu warna hidup kan. Betul. Meskipun susah banget ya, susah banget dan wajar lah itu kan kalau berat atau gimana. Tapi ya
Hidup memang gitu sih kayaknya. Iya, Gitu sih. iya. Jadi sedih, takut, kecewa, krisis, terus siklus hidup itu tuh sesuatu hal yang kita nggak bisa kontrol. Dia akan hilang dan timbul ya sesukanya dia gitu. Benar. Tapi yang paling menetap adalah kita yang ada di sini loh sekarang gitu. Dan bagaimana cara kita itu yang paling penting. Bagaimana kita menghadapi krisisnya. Kita perlu kuatkan pondasi kita gitu. Pondasi diri sendiri, baik itu dari skill, dari karakter, terus dari ya apapun, karena kita punya banyak aspek, misalnya finansial dari tabungan misalnya gitu, dari spiritual, value-value spiritual apa yang dipunya, kita bisa maksimalkan di modal itu. Modalnya nggak kelihatan, nggak berasa gitu, tapi modal yang nggak berasa ini kalau kita nggak asah, ketika kita ada di tengah hujan tadi, kalau kita imunnya nggak kuat, sakit sama. Kalau misalnya kita nggak kuat badannya, diri kita nggak kuat ngadepin krisisnya, ya mungkin bisa ke yang ekstrim, yang mungkin masalah psikologis, yang sampai ke harus datang ke psikolog misalnya gitu ya. Tapi ada juga kan orang yang di krisis nggak sampai datang ke psikolog misalnya gitu. Nah, karena mungkin saja dia punya pondasi yang juga kuat gitu. Jadi di sini perlu dikuatkan pondasinya. Pondasi ini dimulainya dari mana? Nah, jadi krisis itu kan tadi ada situasi. Nah, situasi ini kadang tidak hanya berbicara tentang satu situasi. Kadang bisa aja ini kelanjutan dari krisis-krisis yang berikutnya. Yang sebelumnya yang belum terselesaikan. Betul, gitu ya. yang belum terselesaikan, yang belum ke-resolve gitu ya. Salah satunya kita bisa mulai dari masa remaja, ya kan? Orang-orang bilang, ini gue lagi krisis identitas diri nih, gue lagi nyari jati diri. Ya betul, gitu, secara perkembangan bahwa di usia remaja kita tuh lagi fasenya explore sana sini, gitu kan. Gue selalu mengibaratkan kita tuh kayak sponge. Kita bisa menyerap apapun yang ada di sekitar kita. Kayak gue kasih air, sponge kan kasih air kan menyerap ya, gitu. Sama, kita tuh kayak sponge. Di fase remaja itu kita kayak sponge yang menyerap semuanya gitu. Oh ya, si Andre begini, si A begitu, Sylvie begini dan sebagainya. Nah, dari situ gue akan bikin kerangka gitu. Oh oke. Kerangka ini yang akan gue pakai untuk membantu gue menjalani fase kehidupan yang selanjutnya sebelum gue masuk ke fase dewasa gitu. Jadi di fase remaja jangan salah loh, fase remaja kadang kita didorong untuk mengambil keputusan padahal kita belum siap. Contoh, lu mau masuk jurusan IPA atau IPS? Kan ditanya, ya kan? Nah, tapi di saat itu kita nggak tahu kan, gue bagusnya di mana. Nah, itu aja mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Kita nggak seimbang, galau, gitu kan? Gue suka matematika, tapi gue nggak begitu pinter kayak matematika, karena nilai gue jelek, misalnya gitu. Kan gue jadi bingung dong, sebenarnya gue bisa nggak sih matematika, gitu. Makanya pentingnya fase eksplorasi, diskusi, dan diarahkan gitu. Karena kan fase remaja juga pengambilan keputusannya mungkin belum objektif. Betul. Gitu ya. Jadi perlu diarahkan juga gitu. Sehingga dia bisa tahu, oh oke, gue bisa matematika, tapi sejauh mana gue mampu mengerjakan soal matematika itu. Mungkin juga itu berarti salah satu modalnya adalah pemahaman tentang diri sendiri. Betul, pemahaman. Pemahaman dasar aja dulu. Mata pelajaran lu sukanya apa? Oke. Terus habis itu apa yang lu suka dari mata pelajaran itu? Hitung-hitungannya, rumusnya, atau karena dia berbau dengan alam, atau karena memang suka dengan orang misalnya sosial. Iya, sosial misalnya, atau kayak misalnya mau di IT, kalkulus dan sebagainya gitu loh. Nah, itu pun perlu tahu. Kemudian hobinya apa? Gitu. Lu tahu dari mana hobinya adalah misalnya menggambar? Dari sebelum-sebelumnya lu punya pola aktivitas lu kayak apa? Mana aktivitas yang paling lu enjoy? Gitu. Yang paling ngerasa lu kayak, wah gue hidup nih kalau gue ngalamin ini, kalau gue melakukan ini gitu kan. Terus juga lu tuh maunya di yang kayak gimana sih? Oh aku maunya nanti jadi dokter misalnya. Oke, oh ya dari cita-cita juga bisa. Aku maunya jadi dokter. Oke, emang apa yang kamu lihat dari dokter? Oh, karena nolongin orang. Oke, apa yang kamu suka dari nolongin orang? Nah, gali terus deh. Nanti sampai pada akhirnya kita yang mengarahkan, si orang dewasa ini yang mengarahkan. Oh mungkin value kamu di sana. Ya udah jadi tabungan aja.
Itu jadi dasar Ya, gitu. itu jadi fondasi, benar sih. Betul. Values. Jadi dasar untuk nanti kerangka itu lo lengkapi gitu, sehingga nanti Oh, I see. ketika masuk ke fase yang berikutnya lo lebih tahu step awalnya gitu, Paham. gitu ya. Ini kayak bangun rumah ya dia. Betul. Jadi lu mesti tahu dulu gitu. Fondasinya mau apa nih? Mau bikin rumah tingkat 2 sama yang nggak ada tingkat kan beda gitu, sama. Nah, proses kita mencari jati diri kalau misalnya belum selesai kan fondasinya nggak kuat nih. Nah, fondasi nggak kuat nanti ke depannya itu akan punya dampak juga. Simpelnya adalah sederhananya, lu sukanya apa gitu. Lu sukanya bidang apa nih kalau kerja? Marketing. Oke. Dari marketing apa yang lu suka? Ya selain dari gaji misalnya dapat bonus misalnya, terus bisa juga selain benefit apa yang kamu suka? Bingung tuh. Suka nggak kamu ketemu orang? Nggak juga sih. Oke. Jadi yang kamu suka apa? Nah, jadi kan nggak jelas, abu-abu gitu. Berarti fondasi belum kuat. Betul. Jadi fondasinya nggak kuat, lu nggak tahu mau jalannya kemana. Asal ceplok. Dan dihadapi dengan krisis ya jadi linglung, benar sih. Betul. Jadi linglung. Sesimpel lu ditanya mau apa, nggak tahu. Terus lu mau ambil keputusan apa, nggak tahu. Gitu kan, apa-apa nggak tahu. Jelas nanti ketika lu menghadapi usia-usia yang berikutnya, mungkin bukan lagi tentang quarter life crisis, ya emang lu beneran udah krisis dari awalnya gitu. Jadi perlu sadar dulu. Nah, tadi ya remaja aja kita udah didorong untuk mengambil keputusan sederhana. Lu mau IPA IPS, nanti lanjut nih kuliah maunya jurusan apa, gitu ya kan? Eksplorasi karir, ketemu pasangan juga. Nah, krisis tuh makin lama makin kompleks kan. Betul. Dan makin signifikan dampaknya gitu. Benar. Ntar remaja nyoba nih pacaran, ya kan? Udah tuh pacaran ini itu, gua nggak suka nih sama cowok sifatnya kayak gini. Ini kayaknya udah nggak sehat nih, segala macam kan. Mulai merasa tidak nyaman, kayak gitu kan. Nah, kemudian terlanjut tuh setelah itu, misalnya udah masuk usia 18 tahunan gitu ya, sampai ya masa-masa kuliah lah, sama awal-awal kerja, berarti 18 sampai 25 tahun ya kurang lebih gitu ya. Kita sudah pelan-pelan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Contoh, di kuliah lu ngerjain tugas, tanggung jawab sendiri, ya kan? Jadi udah ada tuh peran-peran orang dewasa yang punya komitmen, udah mulai keasah tuh di usia-usia itu tuh. Ambil keputusan kan nanti di setiap jurusan kuliah kadang kan suka ada peminatan lagi tuh di dalam. Lu lagi kan yang mesti nuntuin sendiri, gitu kan. Nah, itu aja lu udah mulai dilatih tuh di sana. Di fase dibilang remaja enggak, sudah matang, mature ya. Dewasa yang mature juga mungkin belum. Gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya kita bilang ABG, anak baru gede gitu kan, masih nyoba sana sini gitu ya. Terus udah tuh mulai ambil keputusan tentang itu kan. Kemudian terutama dengan keputusan itu akan berdampak ke bagaimana dia merespon dengan lingkungan gitu kan. Yang gue highlight adalah untuk saat sekarang itu kan dunia sangat cepat bergerak. Betul. Terus berinovasi, ya kan. Ketika lu sudah masuk ke fase kuliah, udah lagi bukan yang remaja, bener-bener yang remaja yang masih belasan tahun, yang 13, 14, 15 gitu ya, dan usia kuliah dan lu udah mulai masuk ke dunia yang sudah sangat cepat bergerak, mau gak mau lu didorong juga untuk terus bergerak, berinovasi, mikir gue mesti ngapain nih, ya kan. Gimana nih caranya sekarang online, gue kerja di bidang akuntansi misalnya, gimana nih skill gue kepake nggak nih gitu kan. Mulai tuh udah mulai kecolek-colek, gimana nih gue harus punya plan apa gitu ya. Di sisi lain gue juga mau mandiri, gue mau mandiri secara finansial, gue pengen apa-apa beli sendiri, gue pengen tinggal sendiri misalnya. Tapi kan untuk itu lu perlu fondasi lagi. Iya, kayaknya benar sih. Gue jadi paham gitu ya kenapa lu highlight banget fondasi. Ini klise kali ya, sering fondasi kuatin, tapi benar gitu. Dan ini pertama kalinya gue mikir tentang kedewasaan emosional atau
apa ya, kedewasaan emosional, kedewasaan psikologis dari pandangan lu tuh kayak bangun rumah. Jadi harus bangun kerangka dulu gitu. Jangan fokus aja ke kerangka dulu, terus pelan-pelan baru lu isi, pelan-pelan baru lu hiasin gitu kan. Itu menarik banget sih, dan itu memberi harapan sebenarnya kalau dari gue untuk orang-orang yang mungkin nggak seberuntung lu sama gue, di mana masa kecilnya mereka chaos gitu dan nggak ada fondasi itu sama sekali, terus tiba-tiba udah umur 24, 25, 27, 28, terus fondasinya masih nol. It's okay, karena bisa dibangun mulai dari sekarang gitu. Iya. Mulai dari kerangka dulu aja. Betul gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Mungkin memang ada hal-hal yang disayangkan ya. Kita kan sebagai manusia kadang ada, aduh sayang ya kalau gue begini ya. It's okay It's gitu. okay. Memang itu sudah terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun pondasi itu gitu. Kalau kita udah di usia yang mulai dewasa, mulai bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya, dan tentunya itu punya dampak ke diri kita sendiri, kayak tadi kerjaan kan kita yang milih gitu kan. Nah ketika lu udah bisa, lu evaluasi deh gitu di situ. Oke, ini sini menurut lu ini udah cukup belum gitu. Kalau belum tuh kenapa lu belum cukup gitu. Coba lu cek dulu deh kerangkanya ada yang belum kuat nggak gitu, ada yang mungkin bolong nggak gitu, ada yang bocor nggak gitu kan. Rumah kalau bocor kita bisa tambel ya. Jadi manusia kerangka itu ya juga sama bisa ditambal gitu. Kalau kerangka lo nggak kuat, ya tiap ada krisis linglung. Iya, goyang. Kayak rumah gampang runtuh gitu. Tapi ketika runtuh bisa dibangun lagi kan sebenarnya. Betul. Tambah gitu. lagi. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang broken gitu. Hanya saja bagaimana kita mengumpulkan sumber daya kita lagi untuk bisa membangun pondasinya dari awal. Memang itu prosesnya berat, nggak tergantung sumber daya kita juga gitu ya. Nah jadi itu semua gue selalu highlight sih ke orang-orang sekitar gue, pondasinya dulu deh, lu kuatin gitu, baru lu pikirin gitu. Lu mau mikirin kalau pondasi lu udah kuat, lu mau kemana aja bebas, terserah gitu. Yang penting lu udah tahu, lu tuh maunya apa, lu sukanya apa, skill lu apa sih, kompetensi lu apa. Gue selalu mulai dari dasar. Oke, lu bisa masak. Oke, seberapa? 0 sampai 10 lu bisa di angka berapa? 10 sangat bisa masak. Oh, gue adanya di 7. Oke. Lu bisanya masak apa kalau gitu di angka 7? Indonesian food gitu. Oke, Indonesian foodnya mau yang mana? Yang Sunda, yang Jawa, atau apa gitu. Mulai dari situ, dari sesimpel itu gitu. Tapi mungkin menurut orang kadang suka miss di situ. Apa sih kok kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya itu kan pondasi gitu. Kalau lu nggak tahu seberapa mampunya diri lu, seberapa bagusnya diri lu, gimana lu mau melangkah gitu. Gimana lu mau maju. Bener banget. Gitu. Menurut gue ada korelasi yang sangat erat antara, kan tapi tentunya aksi yang paling penting ya. Karena aksi ada reaksi. Kalau nggak ada aksi nggak ada reaksi. Tapi ada hubungan yang erat banget antara lu bisa mengambil aksi atau enggak sama lu paham atau enggak sama apa yang lu mau dan apa yang lu mampu. Iya. Itu ada yang kuat banget sih. Kalau lu nggak tahu apa yang lu mau sama apa yang lu mampu, yang berarti lu nggak punya pondasi, ngambil aksi juga susah banget gitu. Karena Betul. apa? Ngambil aksi apa? Terus buat apa juga? Nggak jelas kan. Jadi ya nggak jalan gitu. Betul. Nah kadang suka kita tuh fokusnya, tadi kan ada 2 poin, apa yang kita mampu sama apa yang kita mau. Kadang kan kita nggak tahu ya apa yang kita mau gitu ya. Mau usia berapapun gitu, sama kan ada yang kita maunya apa. Dua-duanya gitu juga kadang bingung. Kadang bingung. Ada juga orang yang gue tahu gue mampunya apa, tapi gue nggak tahu maunya apa. Oh iya. Atau juga sebaliknya, atau juga gue nggak tahu dua-duanya. Dua-duanya bener. Iya kan. Nah kalau misalnya lu nggak tahu dua-duanya, gue biasanya akan mulai dari apa yang lu mampu gitu. Kalau lu mulai dari apa yang lu mau, terlalu banyak opsinya gitu ya. Terlalu banyak opsinya. Dan gak objektif gitu ya. Betul. Bener Dan juga sih. kalau misalnya gue tanya, oke, apa yang lu mau itu tergantung dari value yang lu punya. Menurut gue value itu kayak kompas. Tuh. Dia yang akan mengarahkan lu mau jalannya kemana, arahnya kemana. Lu udah tahu belum value lu? Kalau belum tahu ya udah lu gali di situ. Gimana lu tahu lu punya value di sana? Dengan apa yang lu mampu.
Lu tahu dari mana lu mampu, dari apa yang lu lakukan sebelumnya gitu. Jadi biasanya gue akan mulai dari apa yang lu mampu dulu dibandingkan dengan apa yang lu mau. Karena kalau lu nggak ketemu sama apa yang lu mau, lu akan frustrasi sendiri gitu. Karena menurut gue apa yang lu mau ini kan kayak goals, tujuan nih gitu kan. Tujuan itu menurut gue ditemukan by proses gitu. Kalaupun udah ketemu sekarang, it's good gitu. Tapi kalau misalnya yang belum, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Mulai dari apa yang lu mampu dan apa yang bisa lu berdayakan dari apa yang lu mampu. Dari situ lu jangan lupa, lu evaluasi. Oke, ini emang arahan yang gue mau nggak? Sampai pada akhirnya kan lu mengambil keputusan untuk DO misalnya, gue mengambil keputusan untuk resign misalnya, gitu ya. Nah jadi biasanya gue akan mulai dari situ. Apa yang lu mau sih gitu. Dan dari situ lu bisa nilai apa yang bisa lu capai gitu. Oh, kalau misal lu nggak tahu apa yang mau lu capai, apa yang lu mampu, achievement sebelumnya apa? Yang udah pernah lu capai apa? Apapun, sekecil apapun. Gue misalnya bisa ngobrol di sini sama Andre, itu menurut gue achievement. Ayo udah tulis aja. Apapun semuanya lu tulis, dari situ lu baru kembangin. Kenapa menurut lu ini sebagai sebuah achievement? Gitu, karena fase krisis ini kadang tadi ya membandingkan diri dengan achievement orang lain yang sebenarnya kalau gua tanya emang itu achievement yang lu mau? Enggak juga sih gitu. Oke, jadi achievement apa yang lu mau? Lu tahu dari mana itu achievement dan tahu dari mana kalau lu nggak bisa mencapai achievement itu gitu kan? Coba deh, emang selama lu hidup 20-an tahun tidak ada achievement sedikit pun gitu. Atau sebenarnya ini berbicara bahwa lu tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah achievement gitu. Jadi ada persepsi tentang achievement itu sendiri gitu. Menurut gua bisa ngobrol sama lu di sini, berani ngomong di sini, itu achievement buat gua gitu. Tapi bisa juga kan gua nggak bilang enggak lah itu gua hoki aja, gua ini bukan achievement gitu. Jadi tergantung gua mau mengambil ini sebagai achievement atau enggak. Nah biasanya gua akan dorong bahwa anything, apapun yang lu rasa lu mampu lakukan, mau skalanya cuma 3, 4, intinya lu lakukan kan gitu. Tapi lu dan lu harus apresiasi gitu lah. Betul, Khususnya waktu lu lagi krisis gitu ya. Karena lu butuh energi positif itu. betul. Lu perlu pahami bahwa ketika sebelum lu krisis, proses apa yang sebenarnya udah lu jalani dan lu bisa ambil dari situ dan sebenarnya itu achievement lu loh gitu. Evaluasi di sana. Karena kalau enggak, wah nanti lu masuk ke krisis yang berikutnya goyah gitu sampai orang yang kayak stop, gue nggak mau ngapa-ngapain gitu. Karena sebelumnya menurut gue sih pondasinya kurang kuat gitu, pondasi di dalam diri. Gue setuju. Gitu. Ini menarik banget sih. Ini menarik banget karena gue juga pelan-pelan jadi paham ya proses konseling lu kayak gimana. Itu menarik banget sih. Dan gue nggak pernah jujur gue belum pernah paham tentang konsep kedewasaan emosional yang sedalam ini, yang sepraktikal ini. Gitu. Kayak entah kenapa itu simple dan masuk banget buat gue sih. Kayak bangun rumah gitu, kerangka dan segala isinya gitu. Itu mantap banget sih. Itu dan insight-nya baik banget sih. Dan menurut gue dalam membangun pondasi, lu bebas memilih. Lu mau mulainya dari mana? Mau dari pilih bahan bangunan dulu? Lu mau desain dari rumahnya dulu? Atau lu mau mulai bangunnya dari pintunya dulu, lu pasang kusennya dulu misalnya gitu, bebas. Lu mau mulai itu dari mana? Itu menariknya hidup sih kayaknya. Iya sama, kayak misalnya dalam hidup kita, lu mau mulainya dari aspek mana yang lu mau olah. Finansial, ya nggak apa-apa gitu. Hubungan boleh gitu, spiritual boleh gitu, nggak ada yang salah. Menarik. Gitu, karena ini semua berbicara tentang diri individu itu masing-masing, dinamikanya beda gitu ya. Jadi ya tergantung kebutuhan mana yang paling utama buat dia. Pesan lo apa sih untuk mereka di luar sana yang lagi krisis gitu ya, yang lagi linglung sendiri, udah sendiri pun mereka pandangannya bukan reflektif ke diri sendiri, tapi komparatif ke orang-orang, ke kehidupan orang lain gitu. Pesan lo apa tuh sih? Pesan gue buat teman-teman gitu ya, krisis itu bisa datang kapan aja gitu ya, dimanapun dan kapanpun, di dalam situasi apapun, mau kita di atas, kita di bawah, kita di tengah, krisis itu bisa datang kapan aja gitu. So it's okay ketika lu tahu bahwa lu ada di situasi yang krisis gitu ya, jadikan ini sebagai momen lu untuk terus mengasah
mengasah diri, berkembang, bertumbuh, dan juga mengecek kembali pondasinya ada yang bolong nggak, atau mungkin ada yang perlu kita ganti nggak, kita renov istilahnya. Kalau rumah kita renov, ada yang perlu direnov kan? Kalau renov ya udah nggak apa-apa, renov dulu, it's okay. Memang situasi krisis membuat kita tidak nyaman, sehingga memang akan menimbulkan ketidaknyamanan gitu. So it's okay. Ketika lo lagi sedih, it's okay, keluarin aja sedihnya gitu. Kalau ketika lo lagi marah, it's okay kalau lo mau marah dulu gitu, ekspresiin dulu, tapi sadari juga setelah itu lu sadari kenapa sih gue bisa begini gitu, apa sih yang menyebabkan gue begini gitu ya. Jadi gue selalu menekankan adalah evaluasi ini penting gitu, karena lu nggak tahu ini bagus atau enggak kalau lu nggak ada evaluasi. Lu nggak tahu lu bisa sayang sama orang atau enggak kalau lu nggak menjalani hubungan itu kan. Dan lu tahu hubungan ini misalnya tidak sehat ketika lu mengevaluasi hubungan itu dan lu memutuskan untuk putus. Sama dalam kehidupan, lu evaluasi dan apa sih yang perlu lu lakukan. Dan gue mau highlight buat teman-teman gitu ya, ketika lu merasa tertinggal dibandingkan orang lain, coba lihat ke diri sendiri, apakah betul orang lain itu meninggalkan kita atau kita yang memilih untuk berhenti melangkah gitu. Kenapa kita bisa berhenti melangkah? Mungkin karena rasa takut kita, rasa ketidakpercayaan diri kita, keraguan kita sama diri kita gitu. Mungkin itu hal-hal yang istilahnya barrier ya, kayak apa sih, sandungan gitu, yang membuat kita kayak ya udah deh gue berhenti aja nih, di depan gue ada halangan nih, gue nggak mau lewatin misalnya gitu. Kalau misalnya kita memilih begitu, jelas kita tertinggal gitu, karena yang lain mungkin melangkah juga gitu, tapi kita yang memilih untuk berhenti gitu. Bukan berarti kita nggak boleh berhenti, boleh gitu. Kita lakukan itu dengan sadar karena kita mau berhenti, karena gue perlu waktu take a break gitu ya, untuk gue evaluasi, untuk redirection lagi hidup gue gitu. Tapi kan pada akhirnya kamu akan take action gitu kan, kamu akan melakukan sesuatu. Yang penting kamu keep going, evaluasi, coba. Kalau misalnya memang tidak efektif, memang rasanya berat, tapi ketika kamu keep going, kamu bisa menemukan kompas kamu lagi. Ini arahnya mau kemana, dan kompas itu yang akan membantu kamu mencapai goalsnya kamu gitu. So yang paling penting adalah pondasi ke dalam diri sendiri, karena krisis bukan berbicara lagi tentang situasi, berbicara tentang bagaimana kamu bisa menjalani dan menghadapinya, resolve krisisnya gitu. Ketika kamu bisa resolve dan kamu menghadapi situasi yang kurang lebih serupa, kamu udah punya pondasi baru lagi untuk lebih better menghadapi situasi itu gitu. Jadi ini mungkin situasinya menakutkan karena kita nggak ada yang tahu di masa depan kayak apa, tapi yakinlah bahwa di sini kamu ada momen untuk kamu tuh reconnect lagi sama diri kamu, untuk bangun lagi, rebuild lagi gitu. Pondasi-pondasi yang kurang kalau kamu mau renov ya boleh, silakan gitu. Bisa banget tau, krisis itu justru jadi kayak titik balik hidup. Betul. Yang ngelontarin lo ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya, yang Betul. jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, kayak turning point ya, jadinya kayak batu loncatan Turning gitu point, batu ya. loncatan, lahir baru, whatever. Iya, gitu. iya. So, breakthrough gitu. Iya, dan lu bisa lihat nanti sekecil apapun perubahan itu, lu akan lihat gua yang dulu sama gua yang sekarang kayak apa ya. Bangga tau, harusnya. Ya. Bisa bangga. Apresiasi diri sendiri itu penting gitu. Oke, quick question nih Sil. Boleh nggak sih compare diri lu sama orang lain? Compare gitu, banding-bandingin. Gue nggak akan jawab itu boleh atau enggak, karena itu akan menjadi keputusan individu itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah tujuannya apa kamu mau compare? Betul. Tujuan kamu mau compare-nya buat apa nih? Buat jadinya mengurangi value kamu sendiri, atau sebenarnya kamu ada mau belajar sesuatu dari orang itu? Itu kan tujuannya beda ya. Betul. Gitu. Kalau yang kedua positif, yang pertama kayak kurang ya. Iya, gitu kan. Kurang tepat sasaran aja sih gitu. Gue selalu sama, gue juga mempertanyakan itu. Gue mau membandingkan diri gue misalnya sama konselor yang lain gitu. Gue mau bandinginnya di aspek apa dulu? Skillnya. Oke, kalau skill kan terukur nih gitu ya.
Terus atau gue mau bandinginnya dari pendapatan misalnya gitu kan bisa juga. Nah tergantung lu mau bandingin tujuannya apa dan aspek mana yang mau lu bandingkan gitu. Dan apa yang mau lu dapetin dari situ. Kalau hasilnya baik ya baik, kalau justru malah ngurangin value lu jangan gitu ya. Kalau misalnya lu sadar bahwa itu ternyata punya dampak yang kurang baik sama diri sendiri, mungkin boleh kali ya kita sama-sama refleksiin lagi apakah itu memang tujuan yang lu mau dari lu membandingkan diri sama orang lain. Make sense. Gitu. Itu perspektif baru tuh kalau buat gue. Karena kalau dari gue guideline-nya selalu jangan bandingin diri lu sama orang lain, tapi bandingin diri lu sama diri lu yang sebelumnya. Betul. Tapi itu juga make sense banget buat gue. So yeah. Well, buat gue Sil ini udah sangat-sangat insightful ya. Bicara tentang quarter life crisis dan mungkin crisis in general. Karena kan hidup tuh pasti ada krisis itu kan. Hopefully ini juga bisa membekali gua, membekali lu, membekali yang denger, membekali yang mendengar, membekali kita semua untuk lebih siap menghadapi krisis yang selanjutnya. Supaya jangan sampai nih krisis membuat kita patah, tapi justru menjadi titik balik ke arah yang lebih baik lagi buat hidup kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Oke, kalau gitu kita close ya. Nama gue Andre, gue dari bicarakan.id. Ini Sylvie, salah satu konselor kita gitu ya. Kita punya misi simple. Kita pengen menjadi tempat di mana semua orang di Indonesia bisa bicara tentang masalah mereka dengan seorang konselor terpercaya dan ketemu jalan keluar untuk masalah-masalah mereka. Simple. Nah, kalau kamu punya masalah percintaan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah apapun itu, gitu. Termasuk mungkin masalah quarter life crisis, itu boleh banget dibicarain. Cara gampang banget, buka www.bicarakan.id. Sekali lagi www.bicarakan.id. Thank you untuk perhatiannya dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye bye.